Di Malaysia transportasi seperti ini sudah tidak ada. Salah satunya becak. Becak di kampungnya Bang Toha masih digunakan sebagai transportasi untuk menghantar warga pergi ke pasar. 1 minggu di kampung ternyata semuanya apa-apa mahal. Mungkin terlihat uang ratusan ribu seperti ini nampaknya banyak, tapi ini cuma besar dinilai sahabat-sahabatku semua. Kalau untuk belanja dapat sedikit, biaya hidup di Indonesia dan Malaysia kurang lebih juga sama. Minyak lebih murah di Malaysia, gula lebih murah di Malaysia. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia banyak-banyak bersyukur, dan tentunya setiap negara pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kebetulan hari ini Bang Toha mau berkunjung ke rumah Mbak Liza, si gadis desa yang dulunya pernah Bang Toha masukkan di dalam videonya. Tapi sekarang Mbak Liza sudah punya anak dan rumahnya berada di pegunungan. Jadi nanti Bang Toha akan ngevlog sama istri saya. Kali ini Bang Toha mau berbelanja di pasar raya. Dulu waktu saya masih berada di Malaysia, istrinya Bang Toha selalu bilang, "Bang, di sini apa-apa mahal. Mungkin terlihat nilainya mata uangnya berjuta-juta, tapi kalau sudah dibelanjakan gimana Bu? Barang-barang di pasaran Lumayan mahal. semuanya naik ya. Gula Gula harganya agak naik. ya, tapi sekarang agak turun. Oh, sekarang agak turun Iya. lagi. Tapi kalau untuk harga minyak lebih murah di Malaysia, Dek. Jadi hari ini Bang Toha mau pergi ke pasar tradisionalnya. Kemarin ramai yang berkomentar, "Bang, sekali-kali ajak istri belanja ke pasar tradisional." Jadi kali ini bukan ke pasar tradisional saja, tapi juga ke pasar raya. Dan Bang Toha bawa uang ratusan ribu rupiah. Tapi ratusan ribu rupiah seperti ini sahabatku semua, nilainya bukan tinggi, bukan dapat belanja banyak, enggak. Sebenarnya cuma nilainya tinggi saja. Di sini barang-barangnya juga cukup lumayan mahal ya, Dek ya. Kali ini mau membelikan oleh-oleh untuk Mbak Liza dan juga jiran yang tengah melahirkan. Jadi di kampungnya Bang Toha ini kalau misal kata ada jiran yang tengah melahirkan, kita juga berkunjung bawa oleh-oleh. Oke Dek, kita langsung pergi ke pasar tradisionalnya. Laundry di kampungnya Bang Toha itu juga berbeda jauh sahabatku semua dengan laundry yang ada di Malaysia. Jadi kalau di Malaysia meskipun di kampung laundrynya itu sudah modern, tapi kalau di sini laundrynya masih manual sahabatku semua. Secara tidak langsung pengalaman saya merantau di Malaysia, meskipun berada di kampung tapi semuanya serba modern. Ini menunjukkan bahwa negara tetangga kita memang salah satu gambaran hidup di masa depan. Meskipun untuk saat ini kalau di Indonesia, di kampung-kampung seperti kampungnya Bang Toha, belum ada laundry yang modern, yang dimana kalau laundry di Malaysia tanpa perlu ada penjaganya, semua serba auto. Dan akhirnya sudah sampai di pasar tradisionalnya. Kalau di kampungnya Bang Toha memang tidak banyak mobil, lebih banyak sepeda motor. Di sini motor itu parkir bayar sekitar Rp2.000 atau 60 sen. Dan kendaraan becak di sini juga masih dipergunakan. Tapi kalau di negara tetangga, transportasi becak di pasar tradisional tidak pernah Bang Toha melihatnya. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, becak masih dipergunakan untuk menghantar orang berbelanja ke pasar, ataupun warga kampung yang beli barang banyak bisa langsung naik becak dihantar di depan rumah. Dan kali ini Bang Toha singgah sarapan. Untuk menu sarapan pagi di kampungnya Bang Toha rata-rata soto. Seperti ini soto yang ada di kampungnya Bang Toha. Dan tidak lepas dari kerupuk. Jadi kedai makan di Indonesia rata-rata pasti akan ada kerupuk di meja. Karena kerupuk merupakan salah satu pendamping makanan. Jadi kalau orang Indonesia biasanya kalau makan itu pasti menggunakan kerupuk. Di sini tempe juga tidak tertinggal. Meskipun masakannya masakan soto, tapi tempe goreng merupakan salah satu hal yang wajib. Dan harganya untuk satu pinggan soto dengan ayam seperti ini dihargai sekitar Rp12.000, siap dengan air minumnya Rp15.000. Kalau diringgitkan Malaysia sekitar Rp4.50. Jadi Rp15.000 kalau mata uang Indonesia. Jadi kalau mata uang Indonesia itu berbelas-belas ribu sahabatku semua. Dan seperti ini penampakan sotonya. Jadi soto di sini menggunakan santan sahabatku semua dan dipadukan dengan tempe goreng. Seperti ini suasana pasar tradisionalnya di sini. Memang untuk kendaraan mobil tidak begitu banyak, bahkan ada salah satu kendaraan mobil yang memang cukup lama ya.
Bahkan kalau di Malaysia saya tidak menjumpai kendaraan mobil pengangkutan barang seperti ini. Ini adalah salah satu becak-becak di sini yang sudah stay, yang dimana biasanya warga akan naik becak untuk pergi ke kampungnya masing-masing, dan biasanya dijadikan penghantaran untuk menghantar barang, untuk menghantar warga. Ada yang pakai kayu, ada pula yang pakai mesin motor. Dan Bang Toha akan pergi ke pasar rayanya. Bang, di kampungnya Bang Toha itu ada pasar raya atau tidak? Di kampungnya Bang Toha alhamdulillah sudah ada pasar raya. Tapi pasar raya di kampungnya Bang Toha di sini kecil, tidak seperti pasar raya yang ada di Malaysia. Di Malaysia meskipun suasananya kampung, tapi pasar rayanya memang cukup sangat besar dan luas. Jadi misal kata mau berbelanja petang, berbelanja malam itu enak disediakan. Mungkin suatu saat nanti Indonesia juga pasti akan punya pasar raya. Mungkin kalau di kotanya pasar raya sudah banyak, tapi kalau untuk di kampung-kampung seperti ini belum ada, sahabat-sahabatku semua. Ya, pasar rayanya seperti ini, kecil. Kalau di perkampungan Malaysia kan ada kedai RM2 yang dimana harga barang-barangnya juga sangat murah meriah. Andai saja di kampungnya Bang Toha ada kedai RM2, pasti ibu-ibu nggak bakalan mau keluar. Pasti mau berbelanja ini, berbelanja itu. Karena biasanya kalau di kedai RM2, misal kata kita ingin beli ini saja, tapi ujung-ujungnya dapat ini, dapat itu. Dan kali ini Bang Toha juga menunjukkan harga minyak di Indonesia. Harga minyak goreng di Indonesia ini berbeda-beda. Kalau minyaknya berkualiti, harganya juga cukup lumayan mahal. Jadi pada dasarnya kalau harga minyak goreng di Indonesia sebenarnya juga lebih murah di Malaysia. Dan susutin seperti ini harganya sekitar RM3,5. Kalau di Malaysia harga susutin sekitar RM3 ya, nampaknya lah. Kalau di sini yang paling murah RM3 lebih. Jadi harga susutin pun juga berbeda ya, apalagi harga minyak goreng. Padahal kalau dipikir-pikir Indonesia ini juga salah satu penghasil kelapa sawit terbesar nomor 1 di dunia. Tapi anehnya kadang-kadang harga minyak goreng justru lebih murah di negara tetangga di Malaysia. Kok bisa ya? Saya pun juga kurang tahu, sahabatku semua. Mungkin setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing. Di sini adatnya setiap ada yang melahirkan pasti langsung kita bawakan oleh-oleh. Seperti sabun, pampers, kemudian keperluan bayi. Dan ini satu kampung semuanya menjenguk orang yang melahirkan. Bawa gula, bawa Maggi, semuanya dibawakan. Itulah adat yang ada di kampungnya Bang Toha, sahabat-sahabatku semua. Dan kali ini pun belanjanya juga menghabiskan ratusan ribu rupiah, ratusan ribu, andai kata ratusan ribu ringgit. Wah, Bang Toha jadi kaya. Tapi kalau ratusan ribu rupiah cuma menang dinilai, sahabatku semua, nilainya agak tinggi, tapi kalau dibelanjakan cuma dapat sedikit. Kalau untuk harga ayam goreng di kampung yang Bang Toha sekitar Rp8.000, Rp7.000, itu belum ada sambalnya ya. Tapi kalau sudah menggunakan sambal harganya berbeda lagi. Untuk harga ayam geprek di Indonesia harganya itu juga sama, sahabat-sahabatku semua. Kalau di Malaysia uang RM3 bisa dapat ayam goreng. Di Indonesia harga ayam geprek, ayam goreng dengan sambal seperti ini RM3. Jadi kalau untuk harga ayam kurang lebih juga sama seperti di Malaysia. Alhamdulillahirobbilalamin sudah sampai rumah, dan perbelanjaan hari ini menghabiskan biaya sekitar Rp340.000. Rp340.000 kalau diringgitkan wis orang Rp280.000. Mana terbalik apa enggak ini? Ya betul, Rp280.000. Dapat apa saja, kita unboxing biar sahabat-sahabatku juga tahu. Yang ini tadi istrinya Bang Toha beli sendiri. Minyak 1 kilo, minyak 1 kilo, minyak 2 kilo, gula 2 kilo, Rp60.000. Persamaan kalau di Malaysia sekitar Rp60.000, berapa itu?
Rp60.000. Ini hampir sekitar 20 ringgit. 20 ringgit. Kemudian ada Maggi. Maggi dapat 1, 2, 3, 4, 5. Maggi dapat 10 biji. Dan tadi Bang Toha beli susu tin. Besok mungkin Bang Toha mau buat teh tarik lagi. Sebab kemarin teh tariknya Bang Toha gagal. Namun besok Bang Toha mau mencoba lagi untuk buat teh tarik. Biar sahabat-sahabat tahu uang ratusan ribu di Indonesia dapat apa saja Bang. Nah, ini tadi Bang Toha beli kopi. Ini ada tisu. Jadi kalau misal kata di kampungnya Bang Toha ada orang yang melahirkan, biasanya kita orang akan membawakan bahan-bahan seperti Maggi, minyak goreng, tisu, sabun pencuci. Ini semuanya sabun pencuci sahabat semua. Untuk dibawa ke rumahnya Mbak Lisya, yang dimana Mbak Lisya baru saja melahirkan. Jadi adat orang kampungnya Bang Toha, misal kata punya istri melahirkan, jiran-jiran membawakan barang-barang seperti ini. Bergantian. Nanti pun kalau misal kata istrinya Bang Toha melahirkan, juga akan dapat barang-barang seperti ini. Banyak sahabat semua. Sebab satu kampung datang semuanya. Sabun. Jadi nanti pun juga dapat sabun banyak. Kalau yang melahirkan Mbak Lisya pasti hari ini dapat sabun banyak enggak, Dek? Dapat ya? Sabun. Bahan-bahan seperti inilah yang nanti akan dibawakan ke tetangga yang melahirkan. Sudah uang ratusan ribu cuma dapat segini saja sahabatku semua. Jadi di Indonesia untuk biaya hidup kurang lebih sama seperti di Malaysia. Mungkin kalau kita melihat mata uangnya ya kan, wah ratusan ribu. Bahkan banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia ketika Bang Toha balik kampung kemarin kan tukar uang jutaan. Bang Toha dapat komentar, wah Bang Toha sudah jadi jutawan ketika pulang kampung. Uang berjuta-juta di sini nilainya itu juga tinggi saja sahabatku, cuma menang nilainya tinggi saja. Tapi kalau dibelanjakan ya cuma dapat sedikit. Ini Rp340.000 cuma dapat sedikit. Ini belum berasnya ya kan, belum lauknya. Kalau sudah beli beras, beli lauk, uang Rp100.000 itu enggak cukup. Oke sahabat-sahabatku semua, semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Channel seputar kehidupan kisah seorang perantau daripada Malaysia pulang kampung, kemudian menunjukkan suasana di kampung halamannya seperti apa, dari segi biaya hidup, dari segi makanan, dari segi suasana kampung. Semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Channel. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Sudah di unboxing, sekarang saatnya dirapikan kembali untuk dibawa ke rumahnya Mbak Liza. Nanti saya bersama sang istri. Dek, rumahnya Mbak Liza jauh nggak? Jauh sekali. Naik gunung ya? Jadi Mbak Liza sekarang sudah tidak ada di kampungnya Bang Toha, melainkan Mbak Liza sudah tinggal lain kampung. Kampungnya berada di perbukitan di pegunungan. Untuk harga minyak goreng 1 kilo seperti ini harganya sekitar 6 ringgitan sahabatku semua. Jadi Bang Toha sering bilang harga minyak goreng di Indonesia itu lebih murah di Malaysia. Sekali lagi ini bukan tentang membanding-bandingkan satu sama lain, tapi untuk berbagi informasi yang dimana saya sendiri seorang perantau daripada Malaysia. Dan sahabat-sahabat daripada Malaysia juga pastinya ingin tahu suasana kehidupan Bang Toha di kampung seperti apa. Harga barang-barang di sini kalau boleh dibilang ya kurang lebih sama seperti di Malaysia. Oke sahabat-sahabatku semua, Bang Toha mau aktivitas lagi, mungkin akan pergi ke
perkampungan yang dimana kemarin banyak saudara-saudara daripada Malaysia, Bang, tolong pergi ke perkampungan yang dekat hutan. Ini cukup lumayan jauh dan cukup menantang, tapi nggak apa-apa bagi sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia. Bang Toha selagi di kampung akan tunjukkan suasana hutan jati yang ada di kampung ujung sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.